Dalam buku kehidupan anak manusia, ada satu lembar halaman yang selalu menyimpan kenangan, yakni lembaran cinta. Ririn yang cantik akan selalu tersenyum jika mengenang segala perilaku cinta pria yang pernah mencoba meraih hatinya. Aku tuh banyak banget cinta-cinta monyet. Gitu, orang tuh juga pusing kali ya, aduh katanya. Ini apa sih gitu, teleponan sama cowok yang mana sih yang kayak gitu. Teleponan tuh sehari bisa berjam-jam dari zaman SMP kan gitu. Ada aja lah pakai cinta-cinta monyet, tuh nyokap tuh tahu banget gitu yang kayak dikirimin bunga ke rumah gitu. Atau depan rumah ada bunga, ada suratnya tuh Ririn, cie malu banget kan. Nyokap yang udah, nih ada bunga dari siapa nih? Ya ampun males banget dong kayak gitu, yang malu deh gitu. Cuman dulu kan yang kayak cie gitu. Kalau nyokap sih yang kayak aduh pusing deh gitu. Mungkin karena dia cantik, jadi dari dulu pun memang laki-laki tuh banyak banget kali ya yang suka sama dia. Tapi Ririn itu pemilih, jadi nggak mau yang asal sembarangan aja, benar-benar harus orang yang baik. Jadi kalau menurut aku dia sangat apa ya kalau dibilang bahasanya, dia itu tahu lah mana yang dia bisa deket dan mana yang sebaiknya dia jauhin gitu. Ada yang ini kadang-kadang ada bikin poster spanduk mbak ya, happy birthday gitu-gitu. Ya ampun, aku sih dulu suka malu kan kalau dilihat sama nyokap sama bokap, tahu ini kalau aku ulang tahun gitu ntar ada yang ngirim bunga apa segala, ya ampun. Yang paling malu misalkan tau nyokap bokap mau berangkat kerja di pagar ada spanduk gitu. Dan rasanya dia udah nebak. Aku kan kalau pacaran nggak pernah bilang dari SMP. Ngumpet-ngumpet, tapi ketahuan juga kan gara-gara gitu tuh, pakai ngirim-ngirim apa itu kan bunga-bunga gitu kan, cinta-cinta monyet. Cuma mereka udah nganggap adalah. Duduk di bangku SMA, Ririn mulai mengenalkan seorang teman dekat kepada keluarga. Seorang pria yang kemudian menjelma status menjadi kekasihnya. Namun cinta itu akhirnya pergi, membawa segala kenangan indah dan sedih. SMA kelas berapa ya, 2 kelas 3 sih. Pokoknya punya pacar, terus pacarnya karena udah lebih tua, jadi kuliah gitu. Jadi cara berteman, pacaran sih kayak ya cara kita pacarannya nggak yang kayak pacaran yang cinta monyet banget gitu. Tetap cinta monyet lah ya SMA sih ya. Cuman nggak terlalu yang ya Allah bikin pusing kepala orang tua kan, gitu, yang malas banget ngelihatnya. Kebenaran emang anaknya baik banget gitu. Terus orang tua juga kan ngeliat dia juga ibadahnya juga bagus gitu, maksudnya jadi aku juga nggak malu lah, udah pinter juga gitu, jadi nggak malu ngenalin gitu. Terus ya udah akhirnya baik sama orang tua aku juga diterima baik karena anaknya baik banget. Dan ya bener lah nggak yang aneh-aneh. Aku juga nggak keluyuran gitu kan sama dia, emang di rumah paling gitu. Jadi orang tua juga seneng ya, dianggap kayak anak juga gitu. Tapi ya udah namanya cinta monyet lewat kan, terus ganti pacar lagi. Lama-lama sih pusing sendiri orang tua, ini cowok yang mana lagi yang kamu kenalin? Terus merenangi cinta dan berputar-putar dengan segala kisah, Ririn akhirnya menepikan sampan hatinya pada satu sosok pria yang terpaut jauh usia dengannya. Dialah Aldi, pemain band Beragi, yang kala itu sudah berstatus duda satu anak dari pernikahan pertamanya bersama penyanyi dangdut Ikke Nurjanah. Entah kenapa, Ririn merasakan beda kala bersua Aldi di jejaring Mayapada yang menjadi kanal awalan pertemuan mereka. Aku sih kenal dia, tahu karena dia kan dulu ngetop ya. Bayangin dong, aku SMP lah. Ini inget aku SMP SD kelas 6 atau SMP kelas 1, aku udah tahu dia lah, ada nama Aldi Bragi di TV. Emang perbedaan umur kita tuh cukup jauh ya, 15 tahun kan. Jadi pas aku lagi single terus itu lagi zamannya musim ada media media sosial lah, social network gitu, Facebook ya gitu. Pertemuan pertama itu saya meririn boleh dibilang kayak apa ya? Ya
boleh dibilang percaya nggak percaya gitu, kok bisa ketemu gitu ya. Pasti berpikir gimana cara ketemunya gitu, jauh juga gitu, walaupun sama-sama di entertain tapi kan ya jauh lah gitu. Ulang tahun Ririn di tanggal 6 November menjadi jalan pembuka sebuah ucapan penuh perhatian yang kemudian berlanjut menumbuhkan cinta. Dari situlah akrab mereka semakin liat dan erat dan sulit terpisahkan lagi. Terus tiba-tiba seminggu kemudian aku ulang tahun. Dia ternyata ngucapin juga happy birthday gitu, tapi happy birthday ya gitu. Aku balas juga akhirnya, oh iya, thank you. Banyak yang ngucapin di hari ulang tahun saya, ya ada yang satu ke notice aja sama saya gitu, kok ini siapa gitu, ternyata friend saya gitu ya, Ririn Dwi Arianti gitu kan. Oh gitu, ya udah saya balas terima kasih gitu kan, udah gitu aja, makasih gitu dah gitu kan. Udah lebih kurang seminggu setelah saya ulang tahun, ternyata dia juga ulang tahun gitu kan. Ya saya balas aja, ya udah selamat ulang tahun gitu. Terus ternyata lanjut akhirnya. Dia nanya lagi sibuk apa gitu. Aku bilang, oh iya nih aku lagi syuting kayak gitu. Akhirnya mulai akhirnya kita teks-teksan. Terus ngobrol seru banget. Ya udah mulai komunikasi biasa banget, biasa lama-lama kok intens gitu ya. Kita tuh bicara pertama kali dia di telepon itu, seingat saya sih lebih dari 1 jam ya gitu. Itu maksudnya pesan saya sih belum pernah, jujur aja kenalan sama orang pertama ngobrol langsung sejam gitu kan. Ya satu ketika ya saya ajak gitu untuk ya udah kita ketemu lah gitu. Teleponan lah terus. Seminggu kemudian kita ketemuan. Ya di situ saya jujur aja ya seperti love at first sight gitu, bener-bener jatuh cinta pada pandangan pertama. Ngomongnya juga, wah nih orang pede juga gitu ya. Ya jujur aja nggak nyangka gitu, saya sih nggak nyangka gitu. Sepertinya seperti mimpi kalau buat saya gitu. Ririn itu setiap pacaran itu pacarannya lama, dan dia ketika pacaran sama memutuskan untuk kayak ada hubungan sama satu orang, dia tuh benar-benar sayang. Ya, dia orang yang sangat setia. Yang aku lihat sih memang orang yang smart, cantik, inner beauty-nya keluar banget, terus memang nyambung banget sih sama si Mas Aldi gitu. Status Aldi sebagai duda beranak satu tak membuat Ririn memandang beda pada pujaan hatinya itu. Sebaliknya, Ririn mulai belajar menyikapi segala beda itu dengan ketulusan hati. Cinta memang sulit dimengerti, seperti Ririn yang di atas kertas memiliki banyak pilihan pada pria sebaya. Ternyata justru memilih pria berbeda yang terpaut usia 15 tahun dengannya. Aku main sama Aldi, aku juga main sama Dira. Gitu. Buat aku juga nggak merasa itu jadi beban sih. Nggak tahu ya dari dulu juga mungkin orang tua aku secara langsung juga selalu mengajarkan emang kan kita nggak boleh gitu menilai orang melihat negatif gitu kan, karena kita harus lihatnya kan positif gitu ya. Apalagi ya Aldi kan udah pernah gagal di pernikahan yang pertama, pasti kalau dia mau punya hubungan lagi yang serius dengan berikutnya, pasti aku yakin dia akan melakukan lebih baik dari yang pertama gitu. Pasti buat dia udah punya pelajaran di masa lalunya, pasti yang kedua dia akan menjadi orang yang lebih spesial gitu. Boleh dibilang itu jadi poin penting buat hidup saya gitu kan, bagaimana Ririn kayak Dira gitu. Di awal pertemuan saya juga nggak ada yang nge-set gimana-gimana, nggak ada yang setting, oh nanti kamu saya kenalin sama ini gitu. Terus enggak, ya pokoknya sama juga gitu. Aku juga ngeliat di saat itu ketemu Ririn dari awal sama seperti aku ketemu Ririn gitu. Dira ketemu Ririn sama seperti aku. Jadi ketemu abis itu langsung deket terus gitu. Jadi ya prosesnya aku ngeliat ya itu yang bikin aku semakin yakin gitu. Oh ini orangnya gitu. Kok pacaran ini spesial banget ya? Justru karena ada anaknya. Karena aku ngerasa kayak disayang sama 2 orang. Gimana ya? Kayak capek syuting ketemu sama anaknya, terus dia tahu gitu gimana capek, dan aku disayang gitu sama dia. Gimana anaknya yang emang seneng banget kalau aku sama Aldi terus. Ada kok omongan gitu dari Dira, aku seneng deh. Maksudnya itu kan SD bisa ngomong aku seneng nih kalau bapak sama tante Ririn terus.
Menikahnya 11 Juli. Coba kita lihat dong. Bener loh. Ini ada cincinnya kok. Tahunnya 2010. Tuh. Cincinnya juga unik nih. Dan ukuran nama kita. Nama Aldi. Aldi pakai ukuran nama aku. Kayak gitu. Itu terbukti banget. Memang dari apa yang dia lakuin, aku merasa kok aku diprioritaskan sama dia dalam hal apapun.